Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fikri Rahman dengan NIM 102022400070 dari kelas SI 4807. Hari ini saya ingin menjelaskan IRD pembayaran sehat. Ini Tubes sistem basis data. Jadi saya akan menjelaskannya sekarang. Pertama, latar belakang. Seiring meningkatnya kebutuhan akan layanan kesehatan yang cepat dan akurat, pengelolaan transaksi pembayaran di rumah sakit menjadi aspek penting yang harus diotomisasi, matifikasi di rumah sakit. Pencatatan transaksi pasien masih dilakukan secara manual dengan menggunakan spreadsheet yang rentan terhadap kesalahan input, duplikasi data, dan sulit dilacak secara historis. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dibutuhkan sistem informasi manajemen pembayaran yang mampu mencatat data layanan secara terstruktur, aman, dan terintegrasi dengan unit layanan seperti apotek, rawat inap, dan laboratorium. Sistem ini yang diberi nama pembayaran sehat dirancang menggunakan pendekatan basis data relasional yang disusun melalui tahapan analis kebutuhan, perancangan ERD, transportasi model relasional, hingga implementasi SQL. Dengan sistem ini, diharapkan proses transaksi menjadi lebih efisien, akurat, dan mendukung pengambilan keputusan manajerial. Jadi ini adalah latar belakangnya. Selanjutnya, deskripsi umum IRD. Entity Relation Diagram (ERD) merupakan representasi konseptual yang digunakan untuk memodelkan struktur logis basis data dalam suatu informasi. Dalam konteks sistem informasi ini, RD berfungsi sebagai alat untuk memvisualisasi keterkaitan antara entitas yang terlibat dalam pengolahan data layanan pasien pada institusi kesehatan seperti rumah sakit atau klinik. RD yang dibangun terdiri atas sejumlah entitas utama yang saling terhubung dan dirancang untuk mempresentasikan proses transaksi layanan secara sistematis dan mudah dipahami. Entitas-entitas tersebut meliputi pasien, transaksi, detail transaksi, layanan, unit, serta kategori layanan. Setiap entitas dilengkapi atribut kunci utama primary key dan atribut pendukung lainnya yang menggunakan karakteristik data yang dikelola oleh entitas tersebut. Secara umum, alur sistem informasi bermula dari entitas pasien yang dapat melakukan suatu atau beberapa transaksi layanan. Seperti transaksi akan membuat informasi detail mengenai layanan yang akan digunakan. Dalam entitas detail transaksi, sementara masih detail mengenai layanan yang digunakan, termasuk jumlah layanan dan biaya yang harus dibayarkan yang dicatat dalam entitas detail transaksi. Sementara itu, informasi mengenai layanan yang tersedia tersimpan dalam entitas layanan yang terhubung dengan unit sebagai pelaksanaan layanan, serta kategori layanan sebagai pengelompokan berdasarkan jenis layanan yang diberikan. Perancangan ERD ini bertujuan untuk menjamin kemudahan dalam pengolahan akses data layanan pasien secara efisien, serta meningkatkan ketepatan dalam pencatatan transaksi. Selain itu, struktur ini juga dirancang agar mendukung integritas sistem yang lebih luas dan dapat dikembangkan di masa yang akan datang. Entitas dan atribut. Jadi ini adalah apa tuh diagram chain-nya. Di sini ada nama pasien, ada pasien 070 di pasien 070 itu ada untuk menyimpan data identitas pasien, atributnya ada ID pasien sebagai primary key, ada nama pasien, terus terus memiliki transaksi 070 mencatat setiap transaksi layanan yang dilakukan oleh pasien. Di atributnya ada ID transaksi sebagai primary key, terus ada ID pasien, terus juga ada waktu transaksi, terus detail transaksi 070 menyimpan detail transaksi layanan yang diambil dalam setiap transaksi. Atributnya ada ID transaksi, terus ID layanan,
jumlah, dan subtotal. Terus nyambung ke layanan 070. Kegunaannya menyimpan data setiap layanan yang tersedia di rumah sakit. Atributnya ada ID layanan, nama layanan, biaya layanan, ID kategori, ID unit. Terus juga eh, unit ini nyambung ke layanan juga, menyimpan informasi unit pelaksanaan layanan seperti poli umum, laboratorium, dan lain-lain. Atributnya ada ID unit sama nama unit. Terus juga layanan juga pasti nyambungnya sama kategori layanan 070, mengelompokkan layanan berdasarkan kategori seperti rawat jalan, lab, dan lain-lain. Atributnya ada ID kategori dan nama kategori. Selanjutnya, hubungan dan relasinya. Hubungan dan relasinya. Pasien 070 dan transaksi 070 memiliki jenis relasi one to many. Sedang berarti satu untuk banyak gitu. Satu pasien memiliki banyak transaksi seperti itu. Terus yang kedua ada transaksi 070 dan detail transaksi 070. Menjelaskan satu transaksi memiliki banyak detail transaksi. Ada juga detail transaksi 070 dan layanan 070, jenis relasi many to one. Detail banyaknya detail transaksi memiliki satu layanan. Terus layanan unit many to one, banyak layanan untuk satu unit. Terus layanan 070 dan kategori 070 dari banyak layanan dikategorikan menjadi satu gitu maksudnya. Relasinya money to one. Terus studi kasus dan implementasi. Sistem ini dinamakan pembayaran sehat. Dikembangkan untuk merekam aktivitas transaksi yang berkaitan dengan layanan rumah sakit seperti pengadaan obat, biaya rawat kamar inap, layanan laboratorium, serta prosedur medis lainnya. Sebelum pencatatan transaksi masih dilakukan secara manual menggunakan spreadsheet yang menimbulkan berbagai permasalahan seperti data ganda, kesalahan dalam perhitungan biaya, dan kesulitan menelusuri riwayat transaksi pasien. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem basis data relasional yang mampu menyimpan rincian layanan dengan akurat dan dapat diakses oleh seluruh unit terkait secara efisien. Implementasi sistemnya. Implementasi sistemnya dilakukan untuk membuat basis data relasional yang mencakup 6 entitas utama, yaitu pasien, kegunaannya untuk menyimpan data pasien yang melakukan transaksi. Transaksi menyimpan data transaksi layanan yang dilakukan oleh pasien. Detail transaksi menyimpan rincian item atau layanan yang dibeli dalam setiap transaksi. Layanan menyimpan data layanan atau produk yang ditawarkan rumah sakit. Unit menunjukkan bagian rumah sakit yang menyediakan layanan, contoh apotek, rawat inap, laboratorium. Kategori layanan mengelompokkan layanan berdasarkan jenisnya. Contohnya tindakan medis, rawat inap, obat. Oke, selanjutnya ini di PHP My Admin, jadi lebih detail gitu. Pasien 070, 070 sebenarnya sama aja sama kayak Chen tadi, cuman beda jenisnya aja. Pasien 070 ke transaksi 071, pasien dapat memiliki banyak transaksi. Ini sama aja, transaksi 070 ke detail transaksi 070, satu transaksi dapat terdiri dari banyak rincian layanan, detail transaksi ke layanan, setiap detail merujuk pada satu layanan, layanan 070 ke unit 70 dan kategori layanan setiap layanan terkait oleh satu unit dan satu kategori. Ini sama aja seperti yang saya jelaskan tadi, jangan beda jenisnya aja. Dan pengaplikasiannya saja. Ini ada definisi data DDL. Ini membuat tabel pasien. Ya, pertama kita create tabel pasien 070, terus kita ID pasien, integer primary key, auto insert, terus nama pasien varchar 100, not null. Jadi kita not nullkan semua aja. Nah, ini untuk membuat tabel kategori layanan. Create tabel kategori layanan 070, ID kategori, integer primary key, auto instrument. Jadi buat ini harus dari angka karena kita pakai integer. Untuk inputin ID itu harus dari pakai angka karena kita pakai integer. Terus ada
Nama kategori varchar 100 dan maksimalnya 100 angka gitu. Terus not null, jadi sisanya di not nullin semua. Ini untuk membuat tabel unit sama aja, create tabel unit 070, 070 terus ID unit, integer primary key auto insertion, nama unit sama aja kayak yang tadi. Ini tabel layanan, create tabel layanan 070, ID layanan, primary key, terus nama layanan pakai varchar, biaya layanan pakai desimal, ID kategori pakai integer, ID unit pakai integer. Jadi di sini ada foreign key-nya yaitu ID kategori dan ID unit. Foreign key-nya ada ID kategori dan ID unit. Dari reference-nya kategori layanan yaitu kita ngambil ID kategori dari kategori layanan 070. Terus juga ada foreign key ID unit. Reference-nya unit 070 kita ngambil ID unitnya. Terus tabel transaksi, transaksi 070, ID transaksi integer, primary key, ada primary key-nya. Jadi kegunaan primary key ini kita wajib mengisinya, diwajibkan harus mengisinya. Terus ada ID pasien, integer, waktu transaksi, date time, not null. Jadi ID pasien ini termasuk foreign key ya. Jadi referensinya dari pasien 070 ID pasien. Selanjutnya, ini table detail transaksi. Create table di transaksi 070. ID transaksi kita pakai integer. Terus, jadi di sini ada dua uh, primary key-nya. Di sini ada primary key-nya ada ID transaksi, ID layanan, jumlah integer, jumlah integer, pakai integer, terus subtotal pakai desimal, not null kan semua habis itu. Terus primary key ID transaksi dan ID layanan, termasuk foreign key juga ID transaksi dan ID layanan. Jadi primary key-nya ngambil dari primary key yang lain gitu, termasuk juga foreign key. Jadi dia sebagai primary key dan foreign key karena sama gitu. Manipulasi data DML. Jadi ini jadi kita bakalan input input lima 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 data ke ini ke setiap table. Nama jadi sini di pasien saya menginput insert into pasien. Nama pasien value-nya ada Ahmad Fauzi, Lina, Rizky Ramadan, Siti Nurhaliza, Budi Santoso. Jadi di sini kita bisa lihat di foto ini masuk select from pasien 070 nih. Di kategori layanan saya juga insert into kategori layanan dalam kurung nama kategori value-nya rawat inap, rawat jalan, laboratorium, radiologi, rehabilitas medis. Ini ini sintaksnya buat nginputinnya. Ini hasilnya, hasil outputnya di sini. Ini unit juga, ini sintaksnya. Di sini ada insert into nama unitnya, value-nya, poli umum, poli gigi. Ini buat nginputin ke nama unit, nama-nama ke atributnya nih. Terus di sini ada sini inputannya, di sini outputnya. Ini juga ada insert into layanan, biaya nama layanan, biaya layanan, ID kategori, ID unit, value-nya. Ini konsultasi umum. Ini di sini ada biaya layanan karena ada biaya layanan. Jadi di sini kita masukin juga harga itu terus ada ID kategori, ada ID unit kan. Jadi kita masukin juga, kita input juga ini inputannya, ini hasil outputnya bisa dilihat di sini. Ini transaksi juga sama gitu. sesuai Sesuaikan aja sama apa atribut-atributnya yang perlu gitu, apa aja atribut-atributnya baru diinput gitu. Detail transaksi sama juga gini, sesuaikan saja sama input-inputnya sama atribut-atributnya seperti ID transaksi, layanan, jumlah, subtotal, terus tinggal kita isi value-nya.
Hasilnya jadi gini. Ini konsep normalisasi UNF, dari UNF ke 1NF, ke 2NF, terus 3NF juga ada nih. Terus prosesnya, nih baru prosesnya first normal form 1NF. Sebuah tabel dikatakan memenuhi 1NF jika semua atribut memiliki nilai atomik yang tidak dapat dipecah lagi. Yang kedua, tidak ada kolom yang berisi kumpulan nilai multi value. Contoh, tabel transaksi yang sebelumnya mencatatkan beberapa layanan dalam satu baris dipecah menjadi beberapa baris dengan satu layanan per baris. Nih contohnya 1NF ini. Jadi dari sini dipecah lagi, masukin lagi jadi ini inputannya jadi dua gitu. Di 1NF. Ini perbedaannya UNF sama 1NF. Di ID transaksi sama ID pasiennya, sama nama pasien, sama waktu transaksinya. Terus 2NF syaratnya tadi sudah memenuhi 1NF. Semua atribut non kunci harus sepenuhnya bergantung pada seluruh kunci utama, bukan hanya sekedar bagian. Terus implementasinya pada tabel detail transaksi ini. Detail transaksi jadi kita pecah gitu. Jadi harus dipecah gitu. Ini kan ID transaksi, ini kan untuk detail transaksi. Ini untuk transaksi. Terus ini buat detail transaksi kan. Jadi dipecah gitu. Terus 3NF syaratnya sudah memenuhi 2NF, tidak ada atribut non kunci yang bergantung pada atribut non kunci lainnya. Menghindari transitive dependency. Contoh, jika dalam satu tabel terdapat ID layanan dan nama kategori, maka nama kategori harusnya dipisahkan ke tabel kategori karena bergantung pada ID kategori bukan ID layanan secara langsung. Jadi ini yang totalnya dihilangin. Misalkan dari ke tabel kategori layanan karena bergantung pada ID kategori dan bukan ID layanan secara langsung. Jadi ini dipisahin ya, dipisah kategori sama layanan. Keuntungan normalisasi mengurangkan redundansi, data tidak disimpan berulang sehingga menghemat ruang dan menghindari duplikasi. Menjaga konsistensi data, perubahan data cukup dilakukan di satu tempat sehingga lebih akurat dan konsisten. Struktur tabel yang jelas mempermudahkan proses update, insert, dan delete. Menja- Menjamin integritas data, relasi antar tabel lebih terkontrol dengan menggunakan kunci utama dan kunci asing. Meningkatkan kinerja dan skabilitas query-nya menjadi lebih cepat, struktur data mudah dikembangkan di masa depan. Contohnya, contoh normalisasi tadi ada di apa detail transaksi tadi. Di detail transaksi tadi ada layanan gitu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.